Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan pada hari Minggu ini, tanggal 1 Agustus 2001, untuk kita beribadah. Dan ibadat pagi hari ini akan dipandu dari gereja, di gedung gereja yang akan dilayani oleh Pendeta Juliet Lugu Mulalinda STH. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Dan karena sekarang masih dalam keadaan PPKM, jemaat masih beribadah di rumah masing-masing. Jemaat diundang berdiri, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 4, hai mari sembah. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Damai di hati, damai di hati. shalom. Mari kita persiapkan hidup kita untuk menyembah Tuhan di hari pertama bulan anugerah Tuhan Agustus 2021 ini. Kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah nats pembimbing Roma pasal 8 ayat 28.
Jemaat yang tetap diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang ini kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta kita, mengangkat hidup kita, mengaku segala dosa dan kesalahan yang dilakukan. Mari kita hampiri Tuhan dengan kerendahan hati lewat nats pengakuan dosa. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan yang menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan sementara menghadapkan wajah dalam kehidupan kami. Karena itu kami menyadari dengan iman, siapalah kami di hadapan Tuhan. Kami ini adalah manusia yang setiap saat, setiap waktu ketika Tuhan sudah memberi kami firman, ada kalanya kami tetap berusaha untuk menjaga kehidupan yang kudus di mata Tuhan. Tetapi juga ada kalanya Tuhan, oleh karena keinginan duniawi, oleh karena keserakan nafsu, bahkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu pun yang nampak bagi kami lebih nikmat untuk kami pilih dan ikuti. Sehingga banyak sekali manusia yang jatuh di dalam dosa. Terkadang kami menjalani hari hidup, kami hanya memilih langkah yang lebih gampang, lebih enak, lebih sedap untuk kita nikmati, tanpa mempertimbangkan bahwa sesungguhnya Tuhan sudah kecewa, Tuhan sudah bersedih, Tuhan sementara hangat dalam murka, yang juga sementara menghardik dan mendidik kehidupan dunia di masa sekarang ini. Maka di pagi hari ini ya Tuhan, ketika ada kesempatan Tuhan beri bagi kami, dengan kerendahan hati kami berseru, ya Tuhan, kami membuka hati hidup kami terangkat kepadamu. Mohon Tuhan, periksalah setiap kesalahan yang nampak dalam perilaku hidup. Ampunilah kami Tuhan. Baharuilah seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Tetapi kami tetap bermohon, perlengkapi kami dengan hikmat, kuasa Allah Roh Kudus, agar kami tidak lagi sesat. Semakin hari hidup kami diperbaharui menurut keinginan dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, bagi setiap kami yang remuk hati, kami yang menderita, pasti Tuhan akan bebaskan dan lepaskan belenggu-belenggu yang terikat dalam derita kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juru selamat kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Marilah kita percaya kepada Injil ini
dan hiduplah di dalam damai sejahtera. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh umat yang percaya di segala zaman, di segala tempat. Kita mulaikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan di dalam kitab Matius pasal 22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai 40, firman Tuhan, hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kepikiran kita. Kita berdoa, Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Sebagaimana kami ada di hari ini ya Tuhan, kami melangkah dengan iman kami kepadamu.
bahwa sesungguhnya kami pun dapat menikmati kehidupan yang sesungguhnya benar dan ajaib indah ketika kami selalu setia menerima kebenaran firman Tuhan, memberi hidup untuk memperlakukannya dalam kesetiaan, dikala kami dalam kesukaran menderita, ataupun dikala kami dalam keadaan berbahagia dan bersyukur. Tetap firman Tuhan itu selalu harus diberitakan sebagaimana Tuhan kehendaki. Maka sekarang ini ya Tuhan, kami akan melangkah menjalani hari hidup di sepanjang bulan Agustus, hari pertama ini. Biar Tuhan berfirman bagi kami, jadi bekal untuk kami melangkah ke depan, tentunya mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hamba-Mu, inilah jemaat-Mu yang boleh memberi diri dalam kesempatan saat ini. Kami berdoa. Amin. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang akan direnungkan di sepanjang awal bulan Agustus ini. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita semua mengikuti bagian firman Tuhan ini. Dengan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi redah dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan,
Janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan melakukannya. Amin. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus selalu berkati dan kasihi, puji Tuhan torang so ada di bulan yang baru anugerah Tuhan, bulan Agustus, tanggal 1 tepat di hari Minggu ini. Kesempatan hidup, ada pengharapan baru, dan juga ada harapan, dambaan, rancangan, tujuan yang selalu kita pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya tentunya orang selalu berdoa agar supaya orang merdeka atas setiap kondisi kehidupan yang merajalela sekarang ini. Karena ini bulan merdeka, tetapi merdeka secara iman. Tidak hanya merdeka dari sakit penyakit, tetapi merdeka secara iman, merdeka atas setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, juga kelaliman di dalamnya. Kisah tentang seorang Nabi Yunus ini cerita anak sekolah minggu, Kang. Sering kita dengar, berarti khotbah tentang Yunus bukan baru kali ini. Untuk kesekian kali dapat kita pahami, dan memang menarik sekali cerita tentang Yunus ini. Yang pertama, apa yang dikisahkan lewat cerita Nabi Yunus, yaitu gambaran tentang dosa manusia. Dasar panggilan Yunus dari Tuhan Allah adalah supaya dia dapat melakukan perubahan. Dia membawa umat Niniwe untuk ada di dalam pertobatan. Memang kalau orang ada dalam usaha untuk menarik sesuatu ataupun mengajak seseorang bertobat, nyanak gampang. Kita lihat kondisi pada waktu itu. Dosa orang Niniwe telah sampai kepada Tuhan. Berarti bukan cuma sadiki, tetapi so bertumpuk-tumpuk. So sampai pak Tuhan. Sehingga Tuhan berniat untuk memusnahkan Niniwe. Tetapi kalau orang lihat dari sejarah, dasar agama kepercayaan yang ada di daerah Niniwe itu, yaitu mereka percaya kepada Tuhan Allah, sumber kehidupan yang menciptakan langit dan bumi, Allah Israel. Nah, karena itu betapa menumpuknya dosa orang Niniwe sehingga Yunus nih mau maju. Aduh, kasihan Tuhan. Dia baku tawar dengan Tuhan. Biar akan joka sana itu orang Niniwe, kalau Tuhan mau hukum-hukum joka sana. So betul itu apa Tuhan ada backing. Kiapale kita mesti lalalala, basuara, bataria pada orang, weh bertobat. Ngoni pedosa so sampai pak Tuhan. Bikin lalajo, lala tenaga, lala anggaran, lelah kesempatan. Kita masih boleh mau atur kita pe masa depan, di kita pe tempat ini, apa kita mesti mau memakan waktu berkorban untuk orang lain. Nah, di sini Tuhan tidak menghendaki bahwa Yunus berdalih atau tidak melakukan panggilan, padahal ini jadi dasar panggilan. Yang kedua, gambaran dari cerita Yunus sangat menarik, yaitu ketika ada keperluan, ada kebutuhan, baru mau cari Tuhan. Itu nampak di dalam ketika Yunus mengingkari panggilan Tuhan ini. Dia pergi ke Tarsis bersama dengan rombongan. Tuhan izinkan ada badai besar. Awak-awak kapal semuanya berteriak, minta tolong.
mari minta tolong pada Tuhan masing-masing. Ini Yunus, enak-enakan, bobok sedap. Yang ketiga, cari Tuhan, tapi Tuhan yang salah. Itu seperti yang dikatakan tadi. Orang cari Tuhan ketika ada keperluan, karena ada modus. Kalau nyana ada keperluan, nyana ada modus, nyana ada sesuatu yang orang mau perlu, baru orang lupa Tuhan. Dan ketika orang mencari pertolongan di saat ada penderitaan, yang orang cari bukan Tuhan yang menciptakan hidup kita. Karena cetakan Allah huruf kecil, yaitu Allah dewa-dewi yang mereka sembah. Orang-orang yang ada pada waktu itu, awak-awak kapal. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Allah mereka tidak memberi pertolongan. Disinilah menampakkan bahwa ternyata mereka punya yang namanya kebutaan rohani. Jadi hati-hati. Ketika kesusahan melanda, penderitaan melanda, jangan cari bukan Tuhan Allah di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Jangan cari itu pertolongan, Pak opo-opo sapa, dotu-dotu sapa, ya. Atau pergi di basembayang di gunung-gunung mana, batu-batu mana, ya. Pohong-pohong mana, jangan kasiang. Karena ketika orang memberi kesetiaan kepada pihak lain di luar Tuhan, dia tuntut lebih banyak, termasuk juga dia akan ambil kehidupan kita. Tapi kalau orang setia pada Tuhan, dia memberikan apa yang kita perlukan, jauh lebih dari apa yang orang minta. Amin. Dan karena itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Yang keempat, ini yang sering nampak orang wujud nyatakan dalam kehidupan. Memang enter pendeta le rasa lucu kalau mau khotbah begini. Lain kali ada di dalam kehidupan kita seperti cerita Nabi Yunus. Orang hanya mau dalam kehidupan ini cari aman sendiri. Ini mau bersusah-susah. Ini mau menderita. Karena ya ada orang berprinsip begini, kita mau cari, kita kok mau hidup enak. Kita mau hidup nih mau susah. Padahal Tuhan bilang berjuanglah, berjari lelahlah, berusahalah. Sedangkan orang mau cari makan harus berusaha. Ya, bukan cuma berdoa, kum berkat turun dari langit, tapi harus ada usaha. Yang Tuhan inginkan agar supaya orang mampu bertanggung jawab atas apa yang Tuhan beri. Panggilan. Jadi orang mesti konsisten, ya. Supaya orang nampak melahirkan tanggung jawab bagaimana orang jati diri sebagai seorang yang beriman. Apalagi orang sebagai seorang hamba Tuhan. Itu yang dipegang. Karena itu menarik. Kalau orang melihat ternyata Tuhan selalu peduli dalam kehidupan kita. Yunus dia peduli, orang-orang Niniwe dia peduli, apalagi orang yang hidup, yang menikmati keselamatan sampai di hari ini. Ukuran keselamatan itu mewujud nyatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Mari kita menjalani hari hidup dengan penuh tanggung jawab iman. Jangan tinggalkan Tuhan dengan cara apapun. Kalau Tuhan kasih tanggung jawab, backing itu dengan sepenuh hati, backing itu dengan tanggung jawab iman, agar supaya jerih juang kita tidak akan menjadi sia-sia. Ibrani pasal 10 ayat 38 berkata, kalau orang setia, orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Kenapa kita takut? Kenapa kita goyah di situasi sekarang? Orang susah ekonomi, mari orang bawa itu semua pergumulan kepada Tuhan. Orang sakit menderita, setengah mati bernafas, mari orang bawa itu semua ke hadapan Tuhan. Percaya dia selalu ada, dia beri pertolongan tepat pada waktunya. Asal orang setia. Amin. Jemaat, mari kita dalam kesempatan ketika kita sudah menerima berkat firman Tuhan, kita sudah diampuni dosa, diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur. Mari kita membawa persembahan sambil kita bernyanyi bersama. Kaulah yang maha mulia.
kita akan masuk di dalam doa syafaat, doa syukur. Ada pokok doa yang juga menjadi syafaat kita bersama di saat ini. Kita mendoakan dan bersyukur bersama dengan jemaat yang menerima usia bertambah pribadi ataupun penyertaan dalam kehidupan rumah tangga. Tanggal 1 Agustus hari ini, Ibu Lydia Mamesa di usia 39 tahun, Bapak George Adrians di usia 28 tahun, Ibu Agustina Kabaitan di usia 32 tahun, Bapak Yani Tamuntuan di usia 46 tahun, dan Bapak Ashen Saserang di usia 35 tahun. Di tanggal 2, Ibu Sri Sukaeni 65 tahun. Di tanggal 3 Agustus, Ibu Candi Rambing di usia 37 tahun, Dr. Ibu Yana Sumilat di usia 44 tahun, remaja Kibertania Pangku di usia 14 tahun, dan Saudari Mega Bode di usia 25 tahun. Di tanggal 4 Agustus, Ibu Esther Ahmad di usia 30 tahun, Ibu Carolina Tompunu di usia 67 tahun, adik Frode James Kalumata di usia 2 tahun, Saudari Verenina Sahari di usia 21 tahun, dan Bapak Alfred Swaani di usia 70 tahun. Di tanggal 5 Agustus, adik Gabriel Watupongo 7 tahun, Ibu Brenda Tawaang 30 tahun, adik Emerly Gagauna 3 tahun, dan keluarga Tamuntuan Sianu di usia pernikahan 26 tahun. Tanggal 6 Agustus, Ibu Ani Trance Pangadilang di usia 50 tahun, Ibu Amastasia Baramuli 26 tahun. Di tanggal 7, Saudara Geraldo Boyo di usia 20 tahun, keluarga Rompis Pulisir di usia pernikahan 34 tahun, dan terakhir keluarga Prasaja Kota Laha di usia pernikahan 31 tahun. Kita juga akan mendoakan bagi jemaat yang ada dalam pergumulan sakit, segala jenis macam sakit ataupun terdampak COVID-19, baik yang ada di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Kolom 1, Syamas Familia Gosal Jarang bersama dengan keluarga dan keluarga Kagiling Ratu. Kolom 2, Saudara Clark Turang bersama juga dengan keluarga Syamas Turang Rompas. Kolom 3, Bunda Tresno Lumiu Markus, Bapak Kuncoro bersama dengan adik putra Kuncoro, Ibu Reni Tias, dan Ibu Lisna Makisurat. Kolom 4, Penatua Bapak Theo dan Bunda Fone, keluarga Penatua Irotuuk, Bapak Petrus Nelwan, Ibu Ellen Pantou Tuera, Bapak Musa Pantou, dan Ibu Febri Sanger Pantou, Bapak Teni Wior, Ibu Meiti Suawa Dungus, keluarga Tili Pangadilang, dan Omak Dina Suroh. Kolom 5, Bapak Sam Toy bersama dengan anak Yansen dan Mutiara, keluarga Toy Tompunu, Bapak Yafet Katingide bersama Ibu Martina, Ibu Selvi, anak Tessa, dan Saudara Angel, keluarga Katingide Samahati, Bapak Hani Rompis bersama Ibu Yeti dan anak-anak Kristin, juga Saudara Marco, keluarga Rompis Pulisir. Kolom 6, orang tua, Ibu Ruth dari keluarga Penatua Teguh Uli, Ibu Parasaja Kota Laha, Bapak Marsi Manarat, Bapak Reki Rindungan bersama Ibu Meiti, dan anak-anak Reksi Jovan, keluarga Rindungan Kariso, Bapak Joli Tanauma, Bapak Daniel Kaitang, Ibu Wisya Lombo bersama Bapak Yos, anak-anak Eva dan Andre, keluarga Tahendung Lombo, Bapak Roni Rogi bersama Ibu Yoli, anak-anak Andre, Marvel, cucu Elsa, dan Briana, keluarga Rogi Tompunu. Kolom 7, Bapak Sam Simpaen, Bapak Refli Rombot
Bapak Herling Pelavu, Ibu Lucy, dan Bapak Victor, keluarga Turambi Lintang, sementara dalam perawatan di rumah sakit. Kolom 8, Ibu Intan dan Bapak Dimas, keluarga Sandil Paat, Ibu Aneke, anak Yosua, dan orang tua Ibu Adeline yang sementara dalam perawatan di rumah sakit, keluarga Sondak Lahope. Ibu Adriana, anak Prilly, dan cucu keluarga Kasongkahe Bawole. Ibu Wehelmina Lumakeki, Bapak Yakob, Ibu Lena, keluarga Tuter Derek. Ibu suku Balontia dan Marsino suku. Orang tua Ibu Lus Mandolang, Bapak Yus, dan Ibu Midu Nathanael. Kolom 9, orang tua Papa dari keluarga Sade Roslat. Kolom 11, adik Cherry Mandiangan, Ibu Yeni Pisalbon Paat, Ibu Agnes Palengkahu, adik Preti dan Brilian, keluarga Syamas Dotulong Wiku. Dan terakhir kolom 12, Ibu Sunarti Kakunsi dan keluarga Goni Manugal, Bapak Goni dalam pemulihan. Juga kita mendoakan duka cita di kolom 9 keluarga Kandio Maramis. Saya berharap bagi yang sakit, mohon berdoa bersama-sama. Sampaikanlah apa yang menjadi keluh kesah dari saudara-saudara, penderitaan saudara, dalam keyakinan iman, berdoa meminta kepada Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kesetiaan-Mu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah Tuhan. Makasih banyak orang semua boleh ada di hari pertama bulan Agustus ini, bukan kebetulan Tuhan Yesus. Karena Tuhan baik, baik sekali patorang. Siapa torang Tuhan? Tuhan masih beri kesempatan selamat dalam perlindungan, biarpun torang dalam kesesakan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan izinkan semua itu terjadi, ada maksud Tuhan. Karena Tuhan mau mendatangkan kebaikan dalam torang hidup, bukan bencana atau kebinasaan. Torang percaya itu Tuhan selalu. Dan karena itu Tuhan, setiap hati, setiap pribadi yang sangat membutuhkan pertolongan tangan Tuhan, di saat ini kami bawa pergumulan kehidupan dari jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, tolong Tuhan. Tolong saudara-saudara, taruh tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Kalau Anda sakit paru-paru, Anda terdampak COVID, taruh di dada saudara. Yang sedang sesak ataupun sakit perut karena asam lambung yang naik ataupun sakit lainnya, tolong taruh. Katakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini kami kirimkan doa kepada mereka yang sakit Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan, kami panggil namamu Tuhan. Kami tahu kami orang berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak layak meminta pengampunan, tetapi Tuhan terlebih dahulu menunjukkan kemurahan Tuhan. Karena itu kami mengaku, tolong angkat semua penderitaan kami. Setiap dosa kesalahan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Kehidupan kami sementara dalam sekarat, daerah yang kami tinggali ini Tuhan dalam keadaan yang tidak aman. Bangsa dan negara ini sementara sukar, sementara melarat, tetapi Tuhan kami terlalu percaya Tuhan sumber pertolongan hidup kami. Masa kesukaran pasti akan hilang. Masa depan yang diberkati pasti Tuhan akan sediakan di bulan Agustus ini. Kami merdeka atas dosa-dosa kami. Kami merdeka atas sakit penyakit kronis yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, virus apapun yang ada menggerogoti tubuh dari jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian, mari biar Tuhan dengan bilur-bilur-Mu, kami percaya itu akan dipulihkan, akan ditahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya seperti perkataan firman-Mu, pencobaan-pencobaan yang Tuhan datangkan sesungguhnya tidak melebihi dari
kekuatan kami manusia, tetapi kami mendapatkan kekuatan agar kami dapat menanggung secara dari semua orang beriman yang ada di seluruh dunia, bahkan di daerah kami ini Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami Tuhan, dengarkanlah sembahyang kami Tuhan. Kami menantikan pertolongan Tuhan dengan iman. Kesembuhan selama masa isolasi bagi yang terdampak COVID akan pasti Tuhan datangkan kebaikan. Segala macam penyakit apapun yang dihadapi, penyakit kronis, orang tua kami yang sudah lanjut usia, tolong Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka keselamatan. Bagi mereka yang berduka cita Tuhan, oh Tuhan, sepanjang bulan Juli ada waktu kami bersuka cita, tapi ada waktu juga kami berduka cita. Tolong Tuhan, kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, cintai, tetapi kami percaya Tuhan akan beri kami penghiburan, Tuhan akan beri kami kekuatan, Tuhan akan beri kami damai sejahtera, karena masa depan pasti akan Tuhan anugerahkan. Tuhan, dengarkanlah setiap seruan doa kami. Kami beribadah di saat ini bukan karena rutinitas, tetapi bagaimana kami selalu merindukan bahwa hidup kami selalu diperlengkapi dengan kebenaran firman. Tolong jemaat Gemi Moria dari kolom 1 sampai kolom 12 yang berjuang atas situasi sekarang, kesusahan pekerjaan, ekonomi, masa PPKM ini Tuhan, sungguh Tuhan, biar kami dengan iman, kami dapat melewati semua itu. Pemerintah kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Mereka berceri lelah, karena itu tolong Tuhan, dengarkanlah, lihat segala upaya mereka, para tim nakes yang ada, baik di dinas kesehatan, dari pusat, provinsi, sampai di daerah-daerah lainnya, bahkan di kelurahan-kelurahan yang ada, puskesmas, semua Tuhan, biar dalam kebersamaan ada perlindungan yang Tuhan beri. Mereka lebih lagi bertanggung jawab untuk menyelesaikan pandemi ini, tapi juga bantu bagi masyarakat untuk berpikir dengan baik, dengan positif, agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan benar, mendukung upaya pemerintah yang ada dalam pertolongan tangan Tuhan. Pemimpin bangsa kami yang ada di dalam pencobaan, mereka tidak menampakkan hidup takut akan Tuhan, maka tolong ampunilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota. Kami ada di dalam kepemimpinan karena Tuhan yang memilih kami. Tolong Tuhan bantu mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, perangkat pelayanan di Jemaat Gemi Moria Girian Indah, tolong Tuhan beri semangat, jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, baik pelayan Tuhan, para pendeta, Syamas Penatua, semua perangkat komisi pelayanan, komisi kerja, bahkan yang sudah sampai hari ini berjeri lelah merencanakan segala sesuatu, mendukung pelayanan-pelayanan ada, biarpun hanya lewat live streaming, Tuhan pakai, jaga, lindungi, beri kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Biar malaikat surgawi berkemah di gedung gereja ini, sehingga ketika kami melangsungkan kegiatan ibadah, jadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya kami pribadi, dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan menghadirkan kami, roh yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, konsisten dalam tanggung jawab, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang beriman dalam rancangan dan kuasa Tuhan. Bagi mereka yang bersyukur, bersuka cita oleh karena ketambahan usia, sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan, tapi ajarkan untuk setia memberi yang terbaik demi hormat kemuliaan nama Tuhan, memikirkan segala orang-orang yang berkesusahan, janda, duda, miskin, orang miskin, ataupun orang asing, ataupun orang Lewi, atau siapa saja yang membutuhkan pertolongan, itu dapat terjawab karena Tuhan yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Harta, kekayaan, tenaga yang kami punya, yang kami terima daripadamu, biar kami dapat melakukan, memuliakan Tuhan dengan hal yang Tuhan anugerahkan dalam kesetiaan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Setiap pribadi yang berdoa kepada Tuhan, angkat suaramu, angkat doamu, angkat seruanmu di hadapan Tuhan, di dalam hati saudara-saudara. Segala dambaan rancangan kehidupan di sepanjang bulan ini, tolong sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan untuk firman. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam rancangan. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dengarkanlah permohonan kami Tuhan, kami sampaikan sambil kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan Moria dalam berita. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa sudah bersama-sama dengan kita di hari Minggu yang kudus ini. Kita sudah beribadah dan telah terlaksana dengan segala baik. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Moria, menyampaikan terima kasih kepada yang terkasih hamba Tuhan, Ibu Pendeta Juliet Lugu Mulalinda, sarjana teologi yang sudah memimpin ibadah Minggu di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam segala tugas dan pelayanannya, memberkati keluarga Lugu Mulalinda. Juga disampaikan terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Pelsus kolom 11 dan kolom 12 yang bersama-sama dengan Badan Pekerja di ibadah Minggu ini. Disampaikan terima kasih kepada operator multimedia Bapak Penatua Vicky Samadi yang melaksanakan tugas sehingga terlaksana ibadah live streaming dengan segala baik. Disampaikan juga terima kasih kepada Bapak Edi Tobangen sebagai keyboardis dan Ibu Ita Dandel sebagai kantoria. Sampaikan juga terima kasih kepada kostor dan pegawai gereja yang bersama-sama dalam kelancaran pelaksanaan pelayanan ibadah di hari Minggu ini. Badan Pekerja juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh majelis kolom, dari kolom 1 sampai dengan kolom 12, bahkan seluruh jemaat dari kolom 1 sampai kolom 12 yang sudah beribadah di hari Minggu ini. Walau kita masih beribadah di rumah masing-masing, dipandu dengan kadim kita yang berada di gedung gereja, Tuhan Yesus memberkati orang semua yang sudah boleh diberi waktu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini, hari pertama di bulan Agustus, di minggu pertama.
Tuhan Yesus memberkati orang semua, dan kami akan menyampaikan informasi pelayanan sepanjang minggu yang berjalan. Pelayanan ibadah Kolom hari Kamis 5 Agustus 2021 akan dilayani oleh Pendeta Hans Yewola, Sarjana Teologi, Master Pendidikan Kristen. Badan pekerja bertugas Penatua Wanita Kaum Ibu. Dan pelayanan ibadah pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Dori Lantang Luntungan, Master Teologi, dan pelayan khusus yang bertugas adalah pelayan khusus kolom 9 dan kolom 10. Badan pekerja bertugas Penatua Eti Rangi Hisan Sandak, SPT Master Ekonomi. Pemain keyboard Bapak Jemri Watupongo, Kantoria Ibu Pregi Takalamingan. Itu penyampaian info pelayanan sepanjang minggu yang berjalan di minggu pertama di bulan Agustus. Sebagai badan pekerja Majelis Jemaat, sekali lagi bersama-sama dengan pemerintah tetap menghimbau sebagai warga untuk tetap mematuhi prokes dalam rangka kita memutus rantai COVID-19. Marilah kita bersama-sama tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, membatasi kegiatan-kegiatan atau mobilitas. Mari torang tetap jaga imun kita dan meningkatkan iman kita. Demikian warta yang kami boleh sampaikan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan telah memberi kami pekerjaan yang baik, masa kesukaran yang dilewati, tapi tangan Tuhan terlalu baik untuk memberkati hidup kami. Kami mendoakan untuk bentuk pemberian syukur-syukur dari jemaat. Ajarlah untuk tetap setia memberi yang terbaik demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang telah diberi dalam kesempatan beribadah ini, Tuhan melihat niat hati dari setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah di saat ini, di minggu pagi tanggal 1. Kita bernyanyi bersama sambil berdiri. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Setiap langkah kehidupan.
Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah di saat ini. Pergilah dan sampaikanlah apa yang sudah didapatkan lewat firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah kita di saat ini. Dipersilahkan pelayan Tuhan untuk ada di depan, dan mari kita mengucapkan selamat hari Minggu. Mari seluruh perangkat pelayanan, terimalah salam dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kembali kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu, karena hanya oleh pertolongan Tuhan, ibadah kami pada hari Minggu pagi ini sudah boleh terlaksana. Dan untuk itu Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati hamba-Mu terkasih Ibu Pendeta Juliet Lugu Mulalinda STH, yang sudah boleh menjadi alat-Mu bagi kami semua. Tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan bagi Ibu Pendeta. Diberkati dia dalam segala tugas pelayanan, bahkan diberkati di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Kami semua juga yang terlibat dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini, di dalamnya Tuhan juga keyboardis Bapak Edi Tobangen, Ibu Ita Dandel, bahkan terkasih Bapak Penatua Vicky Samadi sebagai operator multimedia. Semua kami Tuhan, para pelayan-Mu, pelayan khusus yang mengambil bagian, Jemaat Kolom 11, bahkan pelayan khusus Jemaat Kolom 12. Biar kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu juga yang telah mengikuti ibadah pagi hari ini dari rumah masing-masing, Tuhan juga terus memberkati. Kiranya kesehatan, kekuatan itu pun boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.